Senang dapat menjelaskan tentang ini. Berkenaan dengan batas usia pensiun, P3K sama saja dengan batas usia pensiun pegawai negeri sipil, yakni 58 tahun dan 60 tahun untuk mereka yang berada pada jabatan pimpinan tinggi. Jadi sama saja. Hanya saja kalau mereka itu dihitung mulai saat kontraknya, tetap batas umur pensiunnya yang dipakai untuk ukuran berapa lama mereka mengabdi. Jadi umur mereka itu yang kita pakai. Nah, kemudian yang paling penting dari ini adalah satu lagi yang perlu kami sampaikan ke hadapan masyarakat itu, ada satu yang baru dalam pasal ini, yakni ada azas kesetaraan atau reciprocal. Kalau selama ini pegawai negeri sipil itu dalam jabatannya bisa diisi dari tenaga TNI atau Polri. Nah, sebaliknya dengan undang-undang ini, di jabatan TNI dan Polri juga bisa diisi dengan pegawai negeri sipil. Ini yang sesuatu yang baru. Jadi kalau mereka pegawai negeri sipil itu sangat berprestasi dan dibutuhkan untuk jabatan di TNI atau di lembaga kepolisian, mereka bisa direkrut menjadi pejabat tinggi di Kementerian TNI atau di Polri tersebut. Ini diatur dalam salah satu pasal di undang-undang baru ini. Kita sebut dengan azas kesetaraan atau reciprocal yang kita terapkan dalam undang-undang baru ini. Pokoknya dengan undang-undang baru ini, yang kami inginkan adalah ingin merubah image masyarakat terhadap yang dulu disebut dengan Umar Bakri. Begitu lemahnya image masyarakat kepada pegawai negeri sipil, karena mereka sangat bergantung kepada penggajian dengan sistem penggajian yang sangat tidak memungkinkan mereka terangkat. Karena begitu mereka menjadi pegawai negeri sipil, harapan mereka untuk dapat uang pensiun. Nah, image ini yang kita ingin buang, karena kita memberikan penekanan bahwa mereka itu menggunakan azas kinerja untuk memberikan balas jasa, kemudian pengakuan dan penghargaan yang diberikan dalam bentuk gaji kepada mereka itu. Jadi yang kita ingin terapkan juga ke depan ini adalah sistem yang tadinya kita pakai dengan sistem informasi ASN, hanya sekedar menginput informasi tentang ASN, tapi sekarang kita pakai di dalam salah satu pasalnya sistem digitalisasi ASN. Artinya prestasi dan kinerja masing-masing pegawai negeri sipil termasuk juga P3K yang sudah kita samakan manajemennya itu nanti akan direkam jejaknya oleh sistem digitalisasi ini. Jadi promosi kepada ASN, promosi kepada P3K untuk mereka dapat jabatan, untuk mereka diberikan semacam pengakuan dan penghargaan kepada ASN ini terekam dari konsep digitalisasi dengan platform tunggal yang kita ingin terapkan. Ini yang sedang disiapkan bersama-sama oleh kita bersama dengan Kemenpan. Kemudian nanti kita berharap kepada pihak pemerintah, kita sudah sepakati paling lama 6 bulan, semua peraturan pemerintah yang berkaitan dengan apa yang diatur dengan peraturan pemerintah tadi itu akan paling lama disiapkan selama 6 bulan ke depan. Ini dia yang kesepakatan kita yang sudah kita masukkan dalam salah satu klausul di dalam undang-undang ini. Baik, Pak Samsuri Rizal, artinya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini memiliki kesempatan untuk bisa memangku jabatan struktural ya Pak, hingga dapat jaminan pensiun maksud kami, bahkan mungkin bisa menduduki jabatan-jabatan seperti misalnya dirjen, direktur, dan juga kepala dinas ya Pak Samsuri Rizal. Persis ya, benar itu. Baik, Pak Samsuri Rizal, terkait dengan Polri atau TNI yang mungkin nanti masuk ke instansi pemerintahan atau sipil ya Pak, ini nanti ke depannya akan seperti apa Pak? Artinya apakah ada hal-hal lain, artinya apakah akan ada pengaturan lain, apakah ada mungkin hal-hal yang dikhawatirkan nanti ke depannya? Tidak ada kekhawatiran, yang penting kita ingin mewujudkan semacam kesetaraan antara instansi pemerintah yang ada. Siapa saja bisa mengabdi dan di mana saja mereka bisa mengabdi. Siapa dan di mana itu yang sudah tidak ada lagi dimensi-dimensi yang membatasi keduanya. Semuanya sama saja.
baik kita dari sipil untuk bisa mengabdi di TNI, Polri sepanjang tenaga itu dibutuhkan dan memang dia sangat profesional di bidang tugasnya, kenapa tidak bisa dipakai oleh TNI atau Polri. Begitu juga TNI atau Polri, siapa saja mereka yang sangat berprestasi dibutuhkan di sebuah kementerian di dalam jabatan pemerintah ini, bisa saja kita bersama-sama saling mengisi. Jadi kesetaraan itu ada, sehingga apa yang kita inginkan bersama adalah negara Indonesia yang maju berkeadilan dengan semua warga negara yang ada di dalam ini. Jadi ini yang apa? Jadi profesionalisme itu menjadi sesuatu yang sangat kita kedepankan dalam konteks undang-undang baru ini. Baik, terima kasih Pak Samsyur Rizal untuk penjelasannya. Saya ingin kembali ke Pak Hasbi. Pak Hasbi, mungkin untuk mengulang lagi, Pak Hasbi, ini pemerintah kan ada mencatat 2,3 juta tenaga honorer di pusat daerah. Apakah ini sebetulnya datanya sudah tepat, Pak Hasbi, atau mungkin ini bisa saja lebih? Baik, ini memang sebenarnya saya udah lama sebenarnya ya. Itu boleh deh dibuka nanti teman-teman di DPR RI termasuk di pemerintahan ya, Kemenpan RB. Itu sudah pernah saya buat suatu rekomendasi ya. Kalau nggak salah di tahun 2016. Saya minta supaya per 31 Desember 2016 waktu itu supaya ini dikunci. Waktu itu masih data kita sekitar 1 jutaan ya kurang lebih. Nah karena tidak dilaksanakan rekomendasi yang saya sampaikan udah saya tembus untuk ke Komisi 2, DPR RI termasuk pimpinan MPR, DPD termasuk ke Presiden saya tembusi gitu kan. Supaya data yang dikunci. Karena inilah yang saya khawatirkan. Karena data tidak dikunci akhirnya membengkak kurang lebih angka 2.500.000 tapi oke lah. Ini memang masih perlu kita membuat data yang valid karena ini kan terkait nanti kebijakan bagaimana memproteknya juga dalam APBN kemudian formasi dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu saya sendiri di forum mendorong supaya pemerintah pusat ya dorong juga tuh pemerintah daerah supaya melakukan pemetaan sehingga keluar nanti formasi yang dibutuhkan di daerah disesuaikan juga jumlah tenaga honorer. Ini kan akan menjadi masalah tersendiri kalau tidak ada skenario yang baik. Oke lah payung hukumnya ada, tapi skenario penyelesaiannya tidak begitu gamblang di desain, ini juga akan menjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu kita minta supaya ini data ini udah stop dikunci, karena terus dibuka itu membengkak terus gitu loh. Kita nggak ada habis-habis membahas honorer ini. Saya katakan tadi saya hampir 25 tahun loh. Itu saya makanya tadi saya bilang kasihan teman-teman di Komisi 2 ini, karena kalau dia salah saya datangi lagi gitu kan. Nah ini kasihan. Tapi saya bersyukur semua baik-baik, bahkan tidak ada satupun fraksi partai politik yang tidak mendukung perjuangan ini. Saya paham betul itu. Baik. Silakan.